Para sahabat yang terkasih, salam berkah di hari Minggu ini. Khususnya pada hari ini, gereja juga merayakan dan mendoakan Hari Minggu Orang Miskin Sedunia. Dan sabda hidup diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 14 sampai 30. Saya membacakan bacaan yang singkat. Pada suatu hari, Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Lama sesudah itu, pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Para sahabat yang terkasih, seorang penulis Amerika yang bernama Stephen King, dia berkata demikian, "Talenta itu lebih murah daripada garam." Yang membedakan seorang itu bertalenta dengan orang sukses itu terletak pada kerja kerasnya. Ada sebuah kisah di tanah rantau, seorang umat kami. Dia setiap tahun itu ikut lomba mazmur di gereja. Pada tahun yang pertama, jangankan para juri, sesama temannya katakan, ada baiknya kamu tidak usah ikut. Karena ngomong saja sudah fals, apalagi menyanyi. Tetapi dia katakan, oh tidak apa-apa, saya ikut. Dan dia ikut yang pertama lomba mazmur dan gagal. Pada tahun berikutnya muncul lagi namanya. Dan teman-teman meragukan dia. Tetapi dia katakan bahwa saya punya kemampuan sedikit dan saya mau kembangkan. Dan pada tahap yang kedua ini juga hasilnya sama, yaitu gagal. Dan pada tahun yang ketiga muncul juga namanya dia. Dan teman-teman katakan, biar hanya Tuhan saja yang akan membantu dia. Dan ternyata para sahabatku yang terkasih, di dalam waktu 1 tahun itu, dia berjuang keras. Dia menyanyi di kamar mandi, dia menyanyi di mana saja. Dan dia belajar dan terus belajar. Dan seperti biasa, para juri juga ya ogah-ogahan begitu, ya sudahlah, biar dia ikut saja. Begitu lomba sementara berlangsung, pada awalnya dia menyanyikan itu, wah semuanya pada heran. Suaranya sudah lebih bagus dan dia menyanyikan mazmur itu, hasilnya itu sungguh-sungguh di luar dugaan. Dan semua juri katakan yes, yes, yes. Dan pada akhirnya dia keluar sebagai juara. Ini kisah kehidupan para sahabatku yang terkasih. Kisah seperti apa yang dikatakan bahwa talenta itu lebih murah daripada garam dapur. Itu artinya bahwa Tuhan berikan yang sedikit. Tetapi kemudian kalau kita kembangkan dengan kerja keras, maka hasilnya di luar dugaan. Inilah yang terjadi dalam kisah Injil pada hari ini. Bagian yang pertama, sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Tuhan beri itu, yang pertama tadi sudah 5 talenta, yang kedua 2 talenta, yang terakhir adalah 1 talenta. Setiap pribadi kita adalah unik. Dan Tuhan itu memberikan dengan caranya Tuhan. Dan Dia tahu sesuai dengan kesanggupan kita masing-masing.
Dan yang kedua itu adalah bagaimana kita melihat talenta yang tidak dikembangkan. Nah, ini jadi soalnya dalam Injil hari ini. Yang ketiga tadi itu, dia sudah terima 1 talenta. Tetapi karena takut. Nah, lihat para sahabatku yang terkasih. Takut. Belum coba, sudah ada perasaan, takut gagal, takut dibully, dan banyak takut-takutnya. Ini yang terjadi pada hamba yang ketiga. Dia takut untuk kembangkan itu, lalu dia masukkan ke dalam tanah, dan semuanya itu ditaruh di situ. Dan pada akhirnya, bagian yang ketiga, hidup ini bermakna kalau berdampak. Berdampak tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk yang lain. Karena itu dari aku berubah menjadi kita. Kita lihat tadi dalam Injil. Yang terima 1 talenta itu karena dia takut, dia masukkan talenta itu ke dalam tanah. Dia tidak mau bahwa apa yang dia terima itu mempunyai dampak bagi yang lain. Ceritanya bisa berubah kalau dia tidak masukkan ke dalam tanah. Bisa jadi dia minta yang lain untuk membantu, untuk melaksanakan dan menghasilkan buah. Tetapi dia tidak lakukan. Mari kita lihat dalam perjalanan hidup kita. Yang kita terima dari Tuhan, bakat, kemampuan dengan yang unik, yang bedanya itu. Kalau kita gali untuk diri kita sendiri, lalu dimasukkan semuanya untuk diri sendiri, maka dia tidak berdampak. Dampak itu ada kalau orang lain juga itu merasakan apa yang kita peroleh. Khususnya hari ini para sahabatku yang terkasih, gereja merayakan dan juga mendoakan orang-orang miskin. Tangan kita tidak hanya memuji Tuhan, tetapi juga kita ulurkan tangan kita untuk membantu orang-orang miskin. Bukan soal seberapa besar, tetapi hati yang memberi. Kecil yang kita berikan, tetapi kalau hatinya ya memberi dengan penuh sukacita, maka itu berubah, berdampak bagi yang lain. Karena itu, mari para sahabatku yang terkasih, di hari Minggu ini, semua yang kita lakukan, itu bukan untuk diri kita sendiri. Tetapi biarlah nama Tuhan Yesus ketika kita menerima talenta-talenta yang ada, kemudian kita kembangkan dan kemudian berdampak pada yang lain. Maka kemuliaan nama Tuhan itu sungguh-sungguh tidak hanya kita rasakan, tetapi juga orang lain rasakan. Seperti dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 11 ayat 36 berbunyi demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Teruslah melangkah, sabda Tuhan, sabda hidup. Tuhan Yesus memberkati, Bunda Maria merestui. Amin.